Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Halo sahabat para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata dimanapun sahabat semua berada. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya akan membacakan sebuah kisah yang saya tulis berdasarkan kisah nyata. Kisah dari pedalaman Kalimantan ini diceritakan oleh narasumber kami berdasarkan sebuah kejadian yang dialami langsung oleh keluarga beliau kala itu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Sebuah kecelakaan maut di pedalaman Kalimantan menghadirkan teror mengerikan dari para arwah yang meninggal secara tragis. Di sebuah desa yang kala itu dihuni oleh mayoritas warga pendatang yang mengikuti program transmigrasi dari pemerintah kala itu, mendapatkan teror yang sangat mengerikan. Makhluk-makhluk gaib yang merupakan arwah dari para korban kecelakaan itu tidak hanya menakut-nakuti warga desa, namun juga menimbulkan korban jiwa yang sangat sulit dijelaskan secara logika. Kalimantan Timur sekitaran tahun 1985. Hujan yang hampir seharian mengguyur desa Mende dan sekitarnya membuat suasana pada hari itu terasa sangat kelam. Kesedihan yang dirasakan oleh seluruh warga desa, terutama dari keluarga para korban kecelakaan maut pun seolah membuat langit ikut bersedih, hingga awan hitam terus menyelimuti desa. Hari itu sepertinya adalah hari naas bagi para korban kecelakaan tragis yang meninggal dunia akibat mobil pick-up yang mereka tumpangi jatuh ke dalam jurang. Korban kecelakaan maut yang kebanyakan adalah para pekerja wanita yang juga merupakan ibu dari anak-anak di desa itu, membuat keadaan desa semakin terasa pilu. Tangis kesedihan bergema dari beberapa rumah yang ada di seluruh blok di desa Mende kala itu. Selain menjadi hari di mana terjadinya kecelakaan tragis tersebut, hari itu juga menjadi awal dari serangkaian kejadian mengerikan yang tidak hanya membuat warga desa ketakutan, tapi juga membawa korban jiwa. Kisah yang sangat mengerikan ini bukanlah dongeng semata, akan tetapi kisah ini memang dialami langsung oleh Ibu Mariana dan keluarganya, serta teman-teman seangkatannya yang tinggal di desa Mende. Ibu Mariana adalah seorang anak tunggal dari pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru honorer di Kota Malang, Jawa Timur. Pada saat itu, pemerintahan era Presiden Soeharto sedang menggalakkan program transmigrasi, dan untuk yang berprofesi sebagai guru serta tenaga kesehatan yang belum menjadi pegawai negeri sipil akan mendapatkan pengangkatan ke jenjang pegawai negeri sipil jika mau mengikuti program transmigrasi yang sedang digencarkan oleh pemerintah pada waktu itu. Kala itu, Ibu Mariana yang sudah lulus sekolah menengah pertama pun harus ikut kedua orang tuanya merantau ke Pulau Kalimantan, agar kedua orang tua dari Ibu Mariana dapat menjadi guru PNS. Ketika pertama kali Ibu Mariana dan kedua orang tuanya tiba di desa Mende, tempat itu masih berupa hutan yang banyak terdapat hewan-hewan buasnya. Dan di pedalaman hutan itulah terdapat perumahan para pekerja transmigrasi. Selain perumahan, tersedia juga fasilitas lainnya seperti puskesmas, sekolah, taman, dan lain sebagainya. Kehidupan di pedalaman hutan Kalimantan pun berjalan normal sebagaimana mestinya. Semakin hari, desa semakin ramai oleh para pendatang dari berbagai daerah di Pulau Jawa yang juga mengikuti program transmigrasi.
Setelah 5 tahun tinggal di sana, Ibu Mariana pun menikah dengan Pak Abbas yang merupakan warga asli daerah setempat. Dan di saat Ibu Mariana mengandung anak pertamanya itulah muncul kejadian-kejadian mengerikan yang membuat suasana di Desa Mende terasa mencekam. Kejadian mengerikan yang berupa teror dari makhluk gaib itu tidak hanya menyebabkan kematian dari beberapa warga desa. Akan tetapi, kejadian mencekam yang berlangsung cukup lama di Desa Mende itu membuat banyak warga transmigrasi yang tidak betah tinggal di sana. Hingga satu persatu keluarga mulai pergi meninggalkan desa karena merasa ketakutan. Malam pertama setelah pemakaman seluruh korban kecelakaan maut yang meninggal itu, teror dari makhluk-makhluk gaib pun dimulai. Pada pukul 11 malam, ketika suasana sangat hening dan gerimis pun turun yang membuat desa terasa sangat mencekam itu, mulailah terdengar derap langkah sepatu bot yang biasanya digunakan oleh para pekerja perkebunan. Suara langkah kaki itu terus mengelilingi perumahan para pekerja transmigrasi yang ada di desa. Pada saat malam mencekam itu, Pak Mirin yang terbangun dari tidurnya dan hendak pergi ke kamar mandi pun menjadi penasaran dengan suara langkah kaki dari orang-orang yang biasanya ingin pergi bekerja ke perkebunan di pagi hari. Dalam hati Pak Mirin bergumam, untuk apa orang-orang itu berjalan beriringan ke perkebunan malam-malam begini? Karena rasa ingin tahu yang sangat besar, Pak Mirin pun melihat ke arah luar dari jendela kaca yang ada di ruang tamu rumahnya. Tapi setelah Pak Mirin mengintip dari balik tirai jendelanya, Pak Mirin tidak mendapati apapun di sana. Hingga akhirnya Pak Mirin pun berpindah ke sisi jendela yang ada di sebelah kanan ruang tamu rumahnya. Dan betapa terkejutnya Pak Mirin ketika melihat sosok-sosok yang dikenalnya itu berjalanan beriringan di jalan depan perumahan desa tersebut. Orang-orang yang dikenal Pak Mirin itu adalah para pekerja wanita yang telah meninggal akibat kecelakaan tragis yang menimpa mereka kemarin. Tubuh Pak Mirin pun mulai gemetar ketika di jalan yang gelap itu dia melihat rombongan wanita yang beberapa diantaranya adalah tetangga dekatnya. Kilatan cahaya dari petir malam itu sekilas menggambarkan sosok-sosok yang mengerikan. Dan ketakutan Pak Mirin pun semakin menjadi ketika salah satu wanita yang bersimbah darah itu menatap tajam ke arah Pak Mirin. Para sosok wanita yang diyakini adalah arwah penasaran itu seolah mengetahui jika Pak Mirin sedang mengintip dari balik jendela rumahnya. Keesokan harinya tubuh Pak Mirin pun terserang demam hebat dan setelah dibawa ke puskesmas desa, Pak Mirin belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Di malam berikutnya seorang remaja yang bernama Joko mengalami hal yang sama seperti Pak Mirin. Karena malam itu listrik masih menyala, Joko melihat sosok-sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu dengan sangat jelas. Pada tahun itu di Desa Mende sudah mendapatkan lampu penerangan dari sebuah genset yang ada di setiap komplek perumahan para pekerja perkebunan. Dan listrik akan padam secara bersamaan setelah pukul 10 malam. Saat itu jam masih menunjukkan pukul 9. Joko yang masih duduk sendirian di depan teras rumah panggung yang ditempatinya bersama kedua orang tuanya itu tiba-tiba dikejutkan oleh rombongan para pekerja wanita yang melintas melewati depan rumahnya. Karena merasa heran dengan pemandangan yang tidak biasa itu, Joko pun terus memandang rombongan pekerja yang berjalan ke arah jalan utama desa itu. Tapi betapa terkejutnya Joko ketika dia melihat semua sosok para pekerja itu memiliki wajah yang sangat pucat dan ada juga yang bersimbah darah. Bahkan Joko juga melihat dengan jelas dua orang perempuan dengan leher patah ke arah belakang.
Joko yang hanya diam terpaku pun terus saja memandangi sosok-sosok makhluk gaib yang perlahan menjauh dari tempatnya berada. Dan setelah itu, dia pun pingsan hingga ditemukan oleh ayahnya dan langsung dibawa masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Joko pun mengalami sakit yang sangat aneh seperti yang dialami oleh Pak Mirin. Dan setelah kejadian mengerikan yang dialami Joko, kepala desa setempat pun meminta semua warganya untuk tidak keluar dari dalam rumahnya. Bahkan para warga pun dilarang untuk mencari tahu tentang sosok-sosok makhluk gaib yang mungkin akan kembali berjalan mengelilingi perumahan di desa tersebut. Di malam ketiga setelah Pak Mirin dan Joko melihat langsung penampakan sosok-sosok makhluk halus yang diyakini warga sekitar adalah sosok para arwah pekerja wanita yang meninggal akibat kecelakaan tragis itu, rumah Pak Simpe yang merupakan warga asli daerah tersebut harus mengalami teror dari arwah-arwah penasaran itu. Pak Simpe dan istrinya serta kedua anaknya terbangun sekitar pukul 11 malam. Ketika mendengar ada orang yang terus-menerus mengetuk pintu rumahnya. Ketika Pak Simpe hendak beranjak dari tempat tidurnya, tiba-tiba istrinya terbangun dan memegang tangan Pak Simpe. Istri Pak Simpe yang bernama Ibu Nurul itu meminta kepada suaminya untuk membiarkan saja suara ketukan pintu yang juga didengarnya. Bu Nurul meyakini bahwa suara ketukan pintu yang terdengar di waktu hampir tengah malam itu bukanlah orang yang ingin bertamu ke rumahnya, tapi itu adalah sosok makhluk gaib yang merupakan arwah dari para pekerja wanita yang sedang menjadi buah bibir di desa mereka. Pak Simpe pun menuruti apa yang dikatakan oleh istrinya tersebut. Walau suara ketukan di depan pintu rumahnya masih terdengar. Setelah beberapa saat kemudian, suara ketukan pintu tidak terdengar lagi. Tapi suara yang lebih menakutkan mulai terdengar dari arah luar rumah Pak Simpe. Suara jerit kesakitan dan juga suara erangan mulai bergantian terdengar setelah suara ketukan pintu menghilang. Selain suara jerit kesakitan dan juga suara perempuan yang mengerang, Pak Simpe dan Bu Nurul pun mendengar suara orang minta tolong. Suara-suara itu terus terdengar hingga Pak Simpe dan Bu Nurul tertidur. Hal serupa juga dialami oleh rumah di beberapa blok yang berbeda. Pintu rumah yang terus-menerus diketuk serta suara jerit dan tangis pun meneror beberapa rumah hingga pagi menjelang. Setelah malam ketiga dari kematian para pekerja wanita yang juga tinggal di desa itu menjadi perbincangan hangat di desa Mende, bahkan sampai desa-desa yang berada di daerah lain. Bahkan tetua-tetua desa setempat mengatakan bahwa teror dari arwah-arwah penasaran itu akan terus datang dan mengganggu desa selama 40 hari lamanya. Di hari kelima dari kejadian teror yang mencekam itu, Pak Mirin pun meninggal dunia karena sebuah penyakit aneh yang dialaminya. Pak Mirin yang sering berhalusinasi itu sudah dibawa ke berbagai tempat pengobatan. Akan tetapi, semua itu belum dapat mengembalikan kesehatan Pak Mirin hingga akhirnya Pak Mirin pun meninggal dunia. Di hari ketujuh, giliran Joko yang meninggal dunia dikarenakan penyakit yang sama persis seperti yang diderita oleh Pak Mirin, yang dimana telah diketahui bahwa Pak Mirin dan Joko sama-sama melihat langsung penampakan-penampakan dari sosok arwah penasaran yang mulai mengganggu desa saat itu. Kabar meninggalnya dua orang yang sama-sama melihat penampakan itu membuat gempar warga desa, dan mulai hari itu sebagian penduduk desa pun mengungsi ke desa lain. Ada juga yang memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka walau pekerjaan di perkebunan karet sedang banyak-banyaknya. Hampir separuh warga desa Mende pergi meninggalkan rumahnya masing-masing untuk mengungsi atau memang pergi dan tidak kembali lagi.
Mereka merasa ketakutan dengan apa yang terjadi di kampung mereka itu. Padahal tetua desa meminta warganya untuk tetap tenang dan tidak keluar rumah setelah matahari tenggelam. Akan tetapi, tetap saja para warga desa yang sudah ketakutan tidak mau lagi berada di tempat yang mencekam itu. Kebanyakan dari warga desa yang mengungsi ataupun pergi dari desa itu adalah mereka yang pernah didatangi langsung oleh arwah-arwah penasaran itu. Walaupun banyak yang ketakutan dengan kejadian mistis tersebut, tapi banyak juga yang tidak mempercayai akan teror yang terjadi di desa mereka. Salah satu orang yang tidak mempercayai teror tersebut adalah suami Ibu Mariana yang bernama Pak Abbas. Pak Abbas adalah seorang mantri yang bekerja di puskesmas desa. Bahkan Pak Abbas juga ikut mengobati Pak Mirin serta Joko yang akhirnya meninggal dunia. Menurut Pak Abbas, kematian Pak Mirin dan Joko itu disebabkan oleh gigitan nyamuk malaria yang memang masih banyak di daerah itu. Karena kondisi tubuh mereka lemah, Pak Mirin dan Joko pun tidak dapat bertahan dari penyakit tersebut. Karena merasa tidak percaya dengan kejadian-kejadian mistis yang menimpa warga desa, Pak Abbas pun dengan tenang meninggalkan Ibu Mariana yang sedang hamil seorang diri di rumahnya. Dan pada hari ke-15 dari hari kematian para pekerja wanita itu, Bu Mariana mulai mendapatkan teror dari arwah-arwah penasaran yang masih saja mengganggu warga desa di malam harinya. Pagi itu seperti biasanya Pak Abbas pergi ke puskesmas untuk menjalankan tugasnya sebagai mantri di puskesmas desa Mende. Tapi pagi itu tidak seperti pagi-pagi pada umumnya bagi Bu Mariana. Kejadian-kejadian janggal pun mulai ditemui Bu Mariana yang sedang mengandung bayi pertamanya itu. Bu Mariana yang mulai beraktivitas seperti biasanya pun mulai mencium bau busuk yang tiba-tiba datang dan memenuhi ruangan di dapurnya tersebut. Setelah mencium bau busuk, Bu Mariana dikagetkan dengan suara rintihan yang terdengar memanggil namanya secara terus-menerus. Dan suara yang tidak asing itu adalah suara temannya yang bernama Ibu Idah, yang ikut menjadi korban kecelakaan tragis. Mar, tolong aku, Mar. Tolong temani aku, Mar. Ujar suara yang membuat seluruh bulu kuduk Bu Mariana berdiri. Temani aku, Mar. Temani, Mar. Aku sendirian, Mar. Imbuh suara yang akhirnya membuat Bu Mariana memilih keluar dari dalam dapurnya tersebut. Karena merasa ketakutan, akhirnya Bu Mariana pun meminta tolong kepada tetangganya yang rumahnya bersebelahan dengan rumah beliau. Ibu Mariana pun lalu menceritakan apa yang dialaminya tersebut dan meminta tolong kepada Bu Halimah untuk memanggilkan orang tua dari Bu Mariana yang berada di blok depan untuk menemaninya di rumah. Setelah ibu dari Bu Mariana datang, mereka pun lalu pergi ke dalam dapurnya. Dan bau busuk yang diciumnya tadi kini telah menghilang dan sama sekali sudah tidak tercium lagi olehnya. Ketika Pak Abbas pulang untuk makan siang, Bu Mariana pun menceritakan kejadian janggal yang tadi pagi dialaminya. Akan tetapi Pak Abbas hanya tertawa karena beliau beranggapan bahwa tidak mungkin ada hantu yang datang menakut-nakuti di pagi hari. Setelah selesai makan siang, Pak Abbas pun kembali bekerja dan meninggalkan Bu Mariana bersama mertuanya di rumah. Tapi karena hari semakin sore, orang tua Bu Mariana pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya karena ingin segera memasak untuk suaminya. Pak Abbas yang biasanya pulang sebelum maghrib pun hari itu pulang terlambat dikarenakan ada beberapa orang yang masih berobat ke puskesmas. Sore itu suasana di setiap blok di desa itu terasa sangat sunyi sekali. Bahkan orang yang datang ke puskesmas desa datang secara berkelompok untuk menghindari teror dari para arwah penasaran yang sering datang di malam hari.
Sesudah maghrib, Bu Mariana yang berada seorang diri di dalam rumahnya memilih untuk berdiam diri di dalam kamarnya. Tidak lupa, dia pun menutup dan mengunci semua pintu di rumahnya. Sekitar pukul 7 malam, Bu Mariana kembali mencium bau busuk seperti yang diciumnya tadi pagi. Dan hampir sama seperti tadi pagi, Bu Mariana pun mulai mendengar suara rintih kesakitan dan suara-suara yang berteriak minta tolong. Tidak lama setelah itu, pintu rumahnya pun terus diketuk dengan keras. Awalnya Bu Mariana berharap itu adalah Pak Abbas yang pulang mengetuk pintu. Tapi ketika Bu Mariana berteriak memanggil nama suaminya tersebut, Bu Mariana malah dibuat terkejut dengan jawaban yang sontak membuat bulu kuduknya meremang. Ini aku, Mar. Aku Ida. Tolong aku, Mar. Temani aku. Ujar suara yang sepertinya terdengar sangat dekat. Suara itu adalah suara Bu Ida yang semasa hidupnya hanya memiliki satu teman dekat, yaitu Bu Mariana. Bu Ida yang terkenal cerewet dan suka mengusik tetangganya itu memang tinggal di blok yang berbeda. Tapi Bu Ida sering bermain ke rumah Bu Mariana dikarenakan warga seluruh blok tempat tinggalnya tidak ada yang menyukainya dan enggan untuk berhubungan dekat dengan Bu Ida. Tolong bukakan pintu, Mar. Aku mau masuk. Di luar dingin, Mar. Tolong aku. Ujar sosok arwah Bu Ida sambil terus mengetuk pintu rumah Bu Mariana. Tubuh Bu Mariana pun mulai gemetar karena ketakutan. Beliau sangat berharap Pak Abbas segera pulang karena Bu Mariana sudah sangat ketakutan saat itu. Keringat dingin pun mulai membasahi tubuhnya dan jantungnya berdegup sangat kencang hingga membuatnya sulit bernapas. Ketika pandangan mata Bu Mariana mulai gelap, sayup-sayup beliau mendengar suara Pak Abbas yang memanggilnya dengan sangat kencang dari arah luar. Pak Abbas yang sangat khawatir dengan keadaan istrinya pun meminta Mario untuk mendobrak saja pintu rumahnya. Pak Abbas yang saat itu diantar pulang oleh Mario dan Hamid pun mau tidak mau harus mendobrak pintu rumahnya karena tidak mendengar jawaban dari Bu Mariana. Padahal sepulas apapun Bu Mariana tertidur, beliau akan langsung terbangun ketika mendengar suara salam dari Pak Abbas. Setelah Pak Abbas berhasil masuk ke dalam rumahnya, beliau langsung berlari ke arah kamarnya sambil terus memanggil-manggil nama Bu Mariana. Tapi betapa terkejutnya Pak Abbas ketika beliau sampai di depan pintu kamarnya. Pak Abbas melihat sosok seorang wanita yang sangat menyeramkan sedang berdiri di samping tempat tidur istrinya. Akan tetapi dengan sangat cepat sosok perempuan yang menggunakan caping itu langsung menghilang dan meninggalkan bau yang sangat busuk. Sosok wanita yang juga dikenal oleh Pak Abbas itu adalah Bu Ida yang merupakan teman dekat dari istrinya. Dari arah luar rumah Pak Abbas, Mario dan Hamid yang tiba-tiba bergegas masuk ke dalam rumah itu segera menutup pintu yang hampir terlepas dari tempatnya. Hal itu disebabkan karena mereka berdua mulai mendengar suara teriakan minta tolong dan juga mendengar suara derap langkah sepatu boots yang berasal dari arah ujung jalan di blok tempat tinggal mereka itu. Hamid yang berdiri di balik pintu rumah Pak Abbas segera memberi isyarat kepada Mario untuk diam dan memejamkan mata, karena mereka takut menjadi korban dari sosok-sosok arwah penasaran itu jika sampai melihat mereka secara langsung seperti yang dialami oleh Pak Mirin dan juga Joko. Bu Mariana yang tersadar dan langsung menangis pun masih sangat ketakutan dengan apa yang baru saja dialaminya. Kejadian mistis yang sangat mencekam itu tidak mungkin dapat dilupakannya
dan dalam waktu lama masih menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Malam mencekam di rumah Pak Abbas dan Bu Mariana pun berlalu terasa begitu lama. Mario dan Hamid pun akhirnya memilih untuk menginap di rumah Pak Abbas ketika mereka berdua juga mengalami kejadian mistis yang baru sekali itu dialaminya. Keesokan harinya ramai kabar tentang teror-teror makhluk-makhluk gaib yang mendatangi rumah-rumah orang yang sebelumnya tidak mempercayai jika arwah-arwah korban kecelakaan tragis itu masih berkeliaran di desanya. Selain Bu Mariana dan juga Pak Abbas, ada juga beberapa rumah yang diteror oleh arwah-arwah penasaran tersebut. Kejadian itu pun membuat warga yang jumlahnya tinggal separuh dari jumlah sebelumnya itu merasa lebih ketakutan lagi dan meminta kepala desa serta tetua desa untuk mencari cara agar dapat mengusir sosok-sosok arwah yang terus menghantui desa Mende kala itu. Setelah mempercayai adanya sosok makhluk gaib yang meneror desanya, Pak Abbas akhirnya tidak pernah pulang larut malam lagi. Sebelum jam 5 sore, beliau sudah berada di rumahnya dan bagi yang membutuhkan pengobatan diminta langsung datang ke rumah Pak Abbas. Hal itu dilakukannya untuk membuat Bu Mariana tenang, karena Pak Abbas juga merasa khawatir dengan bayi yang ada di dalam kandungannya tersebut. Puncak dari teror-teror arwah penasaran itu pun terjadi di minggu ketiga setelah kematian para pekerja wanita tersebut. Sosok-sosok makhluk gaib itu kini memberikan teror yang lebih sadis dari sebelumnya. Setiap rumah yang ada di setiap blok di desa itu secara bergantian didatangi oleh para arwah penasaran dengan cara yang lebih menakutkan lagi. Saat itu, tepatnya pada malam Jumat Kliwon, di tengah gelapnya malam dan hujan yang turun dengan deras, Pak Abbas dan Bu Mariana kembali didatangi sosok Bu Ida yang menangis sepanjang malam di depan rumah mereka. Malam itu, Pak Abbas dan Bu Mariana yang sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja mendengar suara pintu depan rumah mereka diketuk secara perlahan. Selang beberapa saat kemudian, ketukan pintu kembali terdengar dari arah pintu belakang rumah mereka. Suami istri tersebut hanya diam terpaku sambil saling memandang ketika suara ketukan yang terdengar makin kencang itu kini berada tepat di samping mereka. Bulu kuduk Pak Abbas dan Bu Mariana pun serentak berdiri ketika dari balik hordeng jendela kamarnya, pasangan suami istri itu sama-sama melihat sosok yang berdiri tepat di depan jendela kamar mereka. Sosok tersebut seperti sedang mengintip Pak Abbas dan Bu Mariana dari arah luar. Tidak hanya itu, arwah penasaran tersebut mulai merintih kesakitan dan meminta tolong kepada Bu Mariana. Tolong aku, Mar. Aku kesepian, Mar. Kenapa kau tinggalkan aku di tempat ini, Mar? Ujar sosok makhluk gaib yang suaranya terdengar jelas seperti suara Bu Ida. Aku mau masuk, Mar. Tolong bukakan pintu rumahmu. Tolong aku, Mar. Imbuh sosok yang berdiri tepat di depan kaca jendela kamar Bu Mariana. Tolong aku, Mar. Hanya kamu satu-satunya orang yang aku miliki di desa ini. Ujar suara yang terdengar sungguh menyayat hati itu. Maafkan kami jika kami ada kesalahan kepadamu, Ida. Jika kamu menganggap saya saudara, tolong jangan ganggu kami, Ida. Tolong kau pergi dari rumah kami. Balas Bu Mariana yang sudah tidak tahan lagi mendengar suara rintihan dari teman semasa hidupnya yang ikut menjadi korban kecelakaan itu. Tolong aku, Mar. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di sini.
sahut suara arwah Bu Ida yang membuat hati Bu Mariana semakin teriris. Entah karena merasa takut dengan teror para arwah yang terus mengganggu desa mereka, atau mungkin ada alasan lain, keluarga Bu Ida memang diketahui telah pergi dari desa sejak 1 minggu yang lalu. Suami dan 2 anak Bu Ida diketahui memilih pulang ke Pulau Jawa setelah kematian Bu Ida. Dan mungkin hal itulah yang membuat arwah Ibu Ida menjadi tidak tenang. Dah, besok kami akan mengunjungi makammu. Sekarang kamu jangan ganggu keluargaku. Tolong kau pergi ya, Dah. Ujar Bu Mariana yang membuat Pak Abbas tersentak. Kamu kan pernah bilang kamu sangat menyayangi saya dan bayi yang ada dalam kandungan saya ini kan? Kalau memang kamu menyayangi aku, tolong kamu jangan ganggu kami ya, Dah. Kamu pergi ya, Dah. Imbuh Bu Mariana sambil menangis. Setelah Bu Mariana mengatakan hal itu, suasana pun tiba-tiba menjadi hening. Bahkan suara air hujan yang turun pun sama sekali tidak terdengar oleh Bu Mariana dan juga Pak Abbas. Akan tetapi ketenangan mereka hanya berlangsung sangat cepat sekali ketika tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dengan paksa. Pak Abbas pun sempat ingin keluar dan memeriksa keadaan di ruang tamu, tapi Bu Mariana melarangnya karena takut jika suaminya itu akan menjadi korban dari teror arwah penasaran tersebut. Angin kencang pun tiba-tiba datang menerpa rumah Pak Abbas dan Bu Mariana. Hembusan angin kencang tersebut diiringi suara-suara jerit kesakitan dan suara tangisan yang terdengar sangat memilukan. Bersamaan dengan itu, pintu rumah bagian depan pun kembali terdengar seperti ada yang menendangnya. Dan hal itu sangat membuat Pak Abbas geram. Tapi karena Bu Mariana melarang beliau untuk keluar dari kamar, jadi Pak Abbas pun hanya bisa terus mendengarkan suara-suara yang sudah membuat istrinya gemetar ketakutan itu. Malam yang mencekam pun berlalu terasa begitu lama, hingga akhirnya fajar pun mulai menyingsing di ufuk timur dan mengakhiri jerit kesakitan yang terdengar di seluruh penjuru desa malam itu. Ketika pagi tiba sekitaran pukul jam 9, Pak Abbas dan Bu Mariana pun pergi ke makam Bu Ida dan para korban kecelakaan lainnya. Setelah sampai di depan makam Bu Ida, Bu Mariana dan Pak Abbas pun segera membersihkan makam milik Bu Ida dan mulai mendoakannya. Tapi hal mengejutkan pun kembali terjadi di makam teman yang sering mengunjungi rumah Bu Mariana tersebut. Saat itu tidak ada angin dan tidak ada yang menyentuh patok kuburan yang berada di bagian bawah makam milik Bu Ida itu tiba-tiba saja rubuh dan bergerak dengan sendirinya menjauh dari tempatnya. Patok yang masih tertancap dengan dalam itu secara mengejutkan terlepas dan rubuh ke arah sebelah kanan tempat Pak Abbas berada. Dan ketika Pak Abbas hendak mengambilnya, patok tersebut seolah-olah ada yang menariknya dan bergerak menjauh dari tempat Pak Abbas berada. Pak Abbas yang sempat terkejut pun langsung berdiri dan meraih patok yang saat itu berada sekitar 1 meter di belakangnya dan mengembalikannya ke tempat semula dengan menancapkan di lubang yang memang sudah dalam itu. Yang tenang di alam sana ya, Dah. Walau keluargamu sudah kembali ke Pulau Jawa, tapi kami yang ada di sini tidak akan melupakanmu, Dah. Ujar Bu Mariana sambil memegang patok kuburan yang bertuliskan nama sahabatnya tersebut. Kami akan mengurus makammu, Ida. Walaupun keluargamu sudah jauh dari tempat ini, tapi kami akan terus mengurusnya. Imbuh Bu Mariana lagi. Setelah selesai mendoakan almarhum Bu Ida langsung dari makamnya, Pak Abbas dan Bu Mariana pun segera kembali ke rumahnya karena langit telah menghitam dan suara gemuruh di atas awan hitam mulai terdengar.
Sesampainya Pak Abbas dan Bu Mariana di rumah, mereka berdua ternyata sudah ditunggu oleh kedua orang tua Bu Mariana. Pak Yanto dan Bu Marsih datang untuk menemui Bu Mariana dan Pak Abbas setelah mereka berdua ikut mengalami teror yang mengerikan semalam. Bau busuk yang tiba-tiba datang entah dari mana asalnya itu seolah memenuhi ruangan rumah kami, Nak Abbas, ujar Pak Yanto yang mulai menceritakan pengalaman mistis yang ditemuinya malam itu. Setelah itu, pintu belakang rumah kami digedor-gedor, Nak. Seolah ada beberapa orang yang ingin memaksa masuk dari luar, sambung Bu Marsih menceritakan. Kami juga mengalaminya, Bu. Teror itu sangat menakutkan, ucap Bu Mariana membalas cerita dari ibunya itu. Apa sebaiknya kita ikut mengungsi saja, Nak Abbas? Bapak khawatir dengan Mariana dan bayi yang ada di kandungannya itu, ujar Pak Yanto yang merupanya telah memiliki rencana untuk pergi sementara dari desa tersebut. Dari 20 rumah di blok 1, kini hanya tinggal rumah saja yang masih terisi. Dan semua keluarga yang berada di blok 1 sudah siap untuk pergi mengungsi ke desa lain. Karena mereka sudah tidak tahan dengan apa yang terjadi di desa ini, imbuh Pak Yanto menjelaskan. Di blok kami ini juga begitu, Pak. Tinggal beberapa rumah saja yang terisi. Selebihnya mereka sudah pergi mengungsi ke desa lain, jawab Pak Abbas menjelaskan. Lalu apa yang akan kau lakukan, Abbas? Bapak rasa teror itu akan terus menghantui kita selama 40 hari dari kematian para warga yang bekerja di perkebunan karet itu, ucap Pak Yanto dengan wajah serius. Bagaimana kalau kita pergi ke desa saya saja, Pak? Bapak dan Ibu bisa tinggal sementara di rumah kakak saya, dan nanti saya serta Mariana akan tinggal bersama Abah, ujar Pak Abbas menjelaskan. Ketika Pak Yanto dan Pak Abbas telah sepakat untuk mengungsi, tiba-tiba saja hujan deras datang mengguyur desa. Hujan disertai angin kencang tersebut seolah memberi pertanda bahwa keluarga Pak Yanto tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah mereka. Hujan yang terus mengguyur desa Mende dari pukul 12 siang hingga menjelang maghrib itu akhirnya urung membuat keluarga Pak Yanto pergi mengungsi ke desa asal Pak Abbas. Karena hari semakin gelap dan malam pun tiba, akhirnya Pak Yanto dan Bu Marsih memutuskan untuk menginap di rumah Pak Abbas. Lampu yang biasanya menyala dari pukul 5 sore pun hari itu tidak menyala karena hujan deras yang mengguyur desa membuat para operator genset memilih untuk tidak menghidupkan alat yang menjadi sumber penerangan desa tersebut. Sekitar pukul 7 malam, teror yang menjadi puncak dari semua teror yang ada di desa Mende pun mulai terjadi. Seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Yanto, bau busuk yang sangat menyengat mulai tercium dan sangat menusuk hidung. Bau busuk bangkai yang mulai membuat mual keluarga Pak Yanto dan Pak Abbas itu mulai mereda setelah terdengar suara pintu yang diketuk berulang-ulang kali. Dari hanya sekedar suara ketukan pintu, perlahan tapi pasti terdengar suara gedoran pintu yang sontak membuat Pak Yanto, Pak Abbas, Bu Marsih, dan Bu Mariana mulai ketakutan. Mereka pun akhirnya memilih masuk ke dalam kamar Bu Mariana dan bersembunyi di dalam. Setelah berada di dalam kamar, tiba-tiba terdengar suara keras dari pintu yang didobrak. Langkah berat dari beberapa sosok makhluk mulai terdengar memasuki rumah dan mulai mengamuk di dalam ruang tamu rumah Pak Abbas. Dari arah pintu belakang rumahnya, Pak Abbas juga mendengar suara pintu terbuka dengan kencang seperti didobrak seseorang, dan tidak lama kemudian terdengar suara benda-benda berjatuhan dari arah dapur. Beberapa kali terdengar piring yang jatuh ke lantai rumah Pak Abbas dan pecah berhamburan. Dan setelah itu suara-suara jeritan mulai terdengar memekakan telinga.
Pak Abbas yang sudah pasrah dengan hancurnya barang-barang di dalam rumahnya itu mulai mengajak semua orang yang ada di dalam kamar untuk berdoa. Tapi ketika Pak Abbas, Pak Yanto, serta Bu Marsih dan Bu Mariana mulai berdoa, samar-samar terdengar suara wanita yang meminta tolong dan mengeluh kedinginan. Tolong, jangan lupakan kami. Kami sangat menderita di tempat ini, ujar salah seorang wanita yang ada di balik dinding kamar Bu Mariana. Jangan kalian lupakan kami begitu saja, imbuh sosok yang suaranya terdengar serak tersebut. Setelah suara itu terdengar, pintu kamar Bu Mariana mulai bergetar hebat seolah-olah ada orang yang berusaha membuka pintu dari arah luar. Keringat dingin pun sudah membasahi tubuh Pak Abbas waktu itu. Tapi hal itu tidak membuat Pak Abbas berdiam diri. Pak Abbas pun berdiri di balik pintu kamarnya untuk menahan sosok makhluk yang ingin berusaha masuk ke dalam kamarnya. Malam pun semakin terasa mencekam ketika suara petir bersahut-sahutan dan hujan semakin deras mengguyur desa. Walau perlahan suara-suara menakutkan itu pergi, tapi Pak Abbas tetap berdiri di balik pintu kamarnya untuk menahan sosok makhluk gaib yang masih saja mencoba masuk ke dalam kamarnya. Mariana, terima kasih kau telah mendatangi makamku. Tolong, jangan lupakan kami. Kami sendirian di tempat ini, ujar suara Bu Idah dari balik dinding kayu kamar Bu Mariana. Kami ingin selalu diingat, Tolong jangan lupakan kami. Imbuh suara yang terdengar sangat jelas jika itu adalah suara dari Bu Idah yang dulu sering datang ke rumah Bu Mariana. Suara-suara menakutkan yang perlahan menghilang pun membuat Pak Abbas yang masih berdiri di depan pintu kamarnya agak sedikit tenang. Karena kelelahan, Pak Abbas pun lalu terduduk lemas di balik pintu kamarnya hingga pagi datang. Suara jeritan dan teriakan minta tolong pun kini berganti dengan suara ayam yang berkokok yang menandakan pagi telah datang. Pak Abbas yang sudah pasrah dengan kondisi rumahnya yang diperkirakannya hancur itu perlahan-lahan membuka pintu kamarnya dan mulai keluar dari dalam kamar tersebut. Karena sudah merasa sangat haus, Pak Abbas pun berjalan menuju ke arah dapurnya dan berharap air minum yang biasanya ada di teko plastik besar di meja dapurnya masih ada. Akan tetapi, betapa terkejutnya Pak Abbas melihat kondisi dapurnya yang sangat bersih dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sana. Semua benda masih berada pada tempatnya tanpa bergeser 1 senti pun. Mengingat apa yang terjadi semalam, Pak Abbas pun segera memanggil Bu Mariana dan kedua orang tuanya untuk menyusulnya di dapur. Dan sama seperti Pak Abbas, Pak Yanto, Bu Marsih, dan Bu Mariana pun dibuat tercengang dengan kondisi dapur yang terlihat bersih dan rapi. Padahal awalnya mereka membayangkan kondisi dapur yang sangat berantakan dan bersiap untuk membersihkannya hari itu juga. Setelah melihat kondisi dapurnya, Pak Abbas yang dibantu Bu Mariana segera membawa air putih di wadah teko besar berwarna biru itu ke ruang tamu rumah mereka. Dan sama seperti yang didapatinya di dapur, kondisi ruang tamu pun terlihat bersih dan rapi dengan pintu yang masih tertutup rapat. Bersyukurnya keluarga Pak Yanto dan Pak Abbas saat itu karena tidak terjadi kerusakan sama sekali dengan rumah mereka. Setelah pukul 9 pagi, Pak Abbas pun mengajak Pak Yanto untuk menemui kepala desa karena Pak Abbas terpikirkan oleh satu hal dari teror yang didapati keluarganya semalam. Sesampainya di rumah Pak Lurah, ternyata sudah banyak warga desa dari beberapa blok yang ada di sana. Dan setelah menceritakan kejadian-kejadian yang mereka alami semalam, akhirnya Pak Abbas pun mengusulkan untuk membuat nama jalan dari para korban kecelakaan maut tersebut.
Dengan pertimbangan kata-kata yang terus diucapkan oleh sosok arwah penasaran yang meminta warga untuk tidak melupakan mereka. Akhirnya usulan dari Pak Abbas tersebut diterima baik oleh kepala desa setempat, dan pada hari itu juga warga desa bahu-membahu untuk membuat papan nama jalan yang menggantikan nama blok di desa tersebut. Di Jalan Blok 1 diganti dengan nama korban kecelakaan yang bernama Idah, karena memang Bu Idah tinggal di blok tersebut. Begitu juga dengan blok-blok yang lain. Dan sampai hari ini nama jalan di Desa Mende masih diambil dari nama orang yang menjadi korban kecelakaan maut tersebut. Setelah mengabadikan nama-nama dari para korban kecelakaan tersebut menjadi nama jalan, perlahan tapi pasti teror yang terjadi di Desa Mende pun berangsur menghilang. Dan sebelum 40 hari dari kematian para pekerja wanita tersebut, teror yang sangat menakutkan bagi warga desa akhirnya tidak pernah terjadi lagi. Pada saat itu Pak Abbas dan Bu Mariana tinggal di Jalan Sulis, salah satu korban meninggal akibat kecelakaan maut yang sebelumnya juga tinggal di blok tempat Pak Abbas tinggal.